Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para hadirin di Amerika Serikat. Selamat pagi para hadirin di Indonesia. Salam sehat selalu bagi kita semua. Yang terhormat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, KBRI di Washington DC, Bapak Muhammad Lutfi, Kuasa Usaha ad interim atau Charge d'Affaires KBRI di Washington DC, Bapak Iwan Freddy Hari Susanto, Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Washington DC, Ibu Poppy Rufaidah. Para juri lomba karya tulis dari COTI atau Consortium for the Teaching of Indonesian, para peserta lomba Bahasa Indonesia, dan para hadirin. Para hadirin yang terhormat, perkenalkan, nama saya Mentari Arinardi. Saya baru lulus dari University of California, San Diego, Juli kemarin. Saya saat ini sedang saya juga belajar dari Jaipongan Serta Visual KBRI Washington DC. Saya akan memandu acara live lomba pidato bahasa Indonesia. Para penonton yang berbahagia, sambutan akan disampaikan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC. Untuk itu kami persilahkan yang terhormat Ibu Poppy Rufaidah untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih Mentari yang telah menjadi MC hari ini. Selamat malam waktu Amerika Serikat dan selamat pagi waktu Indonesia. Salam sehat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilimpahkan kesehatan baik yang di Amerika maupun di Indonesia dan juga siapapun yang ada di dunia ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada KBRI Washington DC yang telah mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara lomba bahasa Indonesia, lomba untuk menggunakan bahasa Indonesia. Ini adalah hari yang ketiga lomba. Hari yang pertama lomba karya tulis telah terlaksana dengan sangat baik dan sukses. Kemudian kemarin telah terlaksana lomba pidato bahasa Indonesia luar biasa dihadiri oleh hampir 200 peserta dari mana-mana ya, dari Indonesia, kemudian dari Amerika juga. Kemudian ini hari ketiga adalah lomba cipta dan baca puisi bahasa Indonesia untuk tingkat lanjut. Suatu hal yang sangat menggembirakan, antusiasme peserta untuk mengikuti lomba cipta dan baca puisi itu termasuk dalam kategori yang banyak ya. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan buat kami semuanya. Ternyata antusiasme untuk mengikuti lomba puisi ini sangat tinggi. Kami yakin yang mengikuti acara sebagai peserta lomba puisi itu pasti orangnya sangat puitis sekali ya, sangat romantis sekali ya. Nah, ini nanti kita akan menyaksikan bagaimana para pembaca dan pencipta puisi yang sangat luar biasa untuk kita lombakan. Dan juga kami mengharapkan peserta yang mengikuti acara ini untuk memilih untuk memperhatikan dengan seksama ya bagaimana para peserta itu mempresentasikan karyanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti lomba bahasa Indonesia kategori cipta dan baca puisi tingkat lanjut. Semoga acara ini bisa memberikan satu kontribusi dalam rangka untuk meningkatkan diplomasi bahasa dan meningkatkan hubungan yang baik dengan Indonesia dan Amerika Serikat. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Poppy atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi lomba dari para finalis lomba pidato. Para hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, yakni acara lomba yang akan dipandu langsung oleh para juri lomba. Pertama, Ibu Ninik Lunde dari University of California, Berkeley. Terima kasih Ibu untuk... Selamat sore, selamat pagi. Yang kedua, Ibu Arti Wulkandari dari Clarkson University Potsdam. Terima kasih Ibu atas kehadirannya juga. Terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga, last but not least, Bapak Indrio Sukomono dari Yale University, New Haven, Connecticut. Selamat datang Bapak. Ya, kami menginformasikan para peserta agar mengikuti sampai dengan selesai acara lomba ini, dan diharapkan
mengisi link untuk memilih juara favorit. Link Google Form pilihan juara favorit akan dibagikan pada chatroom. Kami persilahkan para juri untuk memandu acara lomba. Terima kasih, Mbak Mentari, untuk waktunya. Sekali lagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang, dan selamat pagi untuk para penonton. Terima kasih untuk kedatangannya. Pertama-tama, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, Bapak Muhammad Lutfi, kemudian Bapak Iwan Freddy Hari Susanto, Deputy Chief of Mission KBRI New York, Ibu Poppy yang tidak capek-capeknya mengurusi berbagai hal, tidak hanya ekonomi, teknologi, tetapi juga bahasa dan budaya Indonesia. Terima kasih Bu untuk dukungan kepada teman-teman pengajar bahasa Indonesia di Amerika. Dan terlebih juga selamat datang lagi kepada para peserta, 7 peserta yang telah meluangkan waktu untuk menulis puisi dan juga akan membacakan. Dan saya juga ingin menyebutkan juga para Indonesianis senior maupun junior yang dulu pernah di kelas bahasa Indonesia dari pusat Southeast Asia Studies atau Indonesian Studies Program ya, dari 12 universitas di Amerika, di antaranya di layar saya yang mohon maaf nanti tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tetapi ada Profesor Tom Pepinski dari Cornell University. Terima kasih Mas Tom. Kemarin saya melihat juga ada beberapa dari Duke University, ya, jadi misalnya Mas Kevin dan teman-teman lain. Juga tak kalah pentingnya adalah teman-teman pegiat PIPA dari Indonesia, APIPA Indonesia. Terima kasih teman-teman pengajar bahasa Indonesia di Consortium for the Teaching of Indonesian Language di Amerika Serikat atau COTI. Dan juga pada kesempatan ini juga ada banyak mahasiswa yang sedang mengambil kelas bagaimana cara mengajar atau mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi kelas PIPA di universitas di Indonesia sudah diajarkan, dan mahasiswa saya melihat kemarin banyak sekali dari misalnya dari mana Ibu? Dari Kendari Ibu ya, yang juga hadir. Jadi terima kasih. Semoga kegiatan seperti ini menginspirasi dan juga akan mengangkat nama Indonesia di dunia internasional. Oke, demikian pengantar. Untuk memulai acara pada malam hari ini, kami akan mengundi peserta. Jadi kita akan mulai dengan mengundi siapa yang akan menjadi penyaji yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Pada malam hari ini ada 7 yang sudah menyerahkan karyanya dan akan dilombakan. Dengan demikian, oke. Untuk mengundi saya kira biar menghibur begitu ya, dan juga sambil memeriksa ejaan Mas dan Mbak semuanya. Jadi oke, silakan tuliskan kata frasa berikut ya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pertama, kedua, dan ketiga dan selanjutnya ya. Coba tuliskan semuanya. Oke. Tuliskan kemudian kirimkan di chat ya. Oke ya, di chat ya, untuk semuanya ya. Kata sandinya adalah nenek moyangku seorang pelaut. Ya, sekali lagi, nenek moyangku seorang pelaut. Ayo cepat. Mohon juga dibantu Mbak Mentari untuk siapa yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Siapa? Oh, sudah ada Pak yang pertama kali mengirim kata sandinya dengan ejaan yang benar. Ya, siapa? Dengan Ibu Elizabeth Dory. Okay, Elizabeth. Okay, so you have the privilege to present. Okay, bisa nomor berapa? Seorang laut, bukan seorang pelaut, maaf. Oh iya, mohon maaf. Oh iya, benar. Nenek moyangku seorang pelaut. Iya, harus betul ya. Harus betul. Pelaut. Oh, kalau yang seorang pelaut berarti dari Bapak Daniel Owen. Oke, ya Mas Daniel Owen, silakan. Mau presentasi nomor berapa?
Daniel Owen. Yang kedua Elizabeth Doty ya. Ya, Mas Daniel, mau nomor berapa? Mau presentasi nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. 1? Oh. Wow. Wah, oke. Mas Daniel Owen nomor 1. 2 siapa? Yang urutan kedua? Yang betul di chat? Elizabeth. Elizabeth. Mbak Elizabeth nomor berapa? Mau presentasi nomor berapa? Pak, nomor 2 saja. Nomor 2. Oh, oke, ya. Oke, selanjutnya Stephen. Mas Steven, silakan. Mau presentasi nomor berapa? 4. 4. Oke. Bisa. Nomor 4. Oke, selanjutnya Pak Lyle. Mbak Lael. Iya, Ibu Lael, silakan. Nomor berapa? 3. 3 boleh. 3 ya. Oke, Mbak Lael 3. Lalu Mbak Sadi. Mbak Sadi, silakan. Nomor berapa? 5, 6, 7? Boleh 5. 5 ya. Oke, Mbak Sadi nomor 5. 6. Mas Chris. Mas Kris nomor 6. Enam. Nomor 6 ya. Oke. Dan nomor 7 nanti Mas Dan McCoy. Oke, Mas Dan McCoy ya. Oke. Oke, baik. Jadi saya bacakan urutan penyaji. Yang pertama adalah Mas Daniel Owen, Mas Dan. 2, Mbak Elizabeth. Oh, bagaimana ucapannya? Elizabeth atau Elizabeth boleh, Pak, atau Elizabeth, ya? dua-duanya. Oke, nomor 2, 3 adalah Ibu Lael, 4 Mas Stephen, 5 Mbak Sadi, 6 Mas Chris, dan 7 Mas Dan McCoy. Oke, ya silakan tolong siapkan komputer dan audionya diperiksa kembali ya. Oke, baik. Untuk yang pertama kita akan mendengarkan bagaimana aturan jalannya lomba puisi pada malam hari ini. Kami persilakan Ibu Arti untuk membacakan dan Ibu Nini untuk membacakan aturannya. Silakan. Terima kasih. Ya, untuk lomba cipta dan baca puisi tingkat lanjut, kriteria penilaian sebagai berikut. Terdiri dari naskah tulis sebanyak 60 poin jumlahnya, yang meliputi kreativitas, orisinalitas, dan kesesuaian tema. Kemudian yang kedua, pembacaan dengan jumlah 40 poin yang meliputi pemahaman, isi, pengungkapan, dan interpretasi. Lalu yang kedua adalah berdasarkan suara dan artikulasi. Terima kasih. Terima kasih. Sedangkan untuk aturan puisinya, lomba puisi ini ada beberapa hal. Yang pertama, kami akan minta peserta untuk mulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan menyebutkan nama lengkap, asal, lama belajar bahasa Indonesia, universitas Anda atau mungkin instansi Anda, atau kalau perseorangan bisa menyebutkan begitu juga, dan jurusan yang Anda tekuni. Kemudian peserta akan membacakan puisinya dengan waktu maksimal selama 6 menit. Naskah puisi akan ditampilkan di layar. Kalau Anda tidak mempunyai naskahnya, para juri juga sudah mempunyai teks yang bisa ditampilkan. Selanjutnya, setelah peserta membacakan puisinya, juri akan melakukan tanya jawab. Masing-masing juri akan menanyakan satu pertanyaan secara lisan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga akan kami tampilkan di layar, dan setiap peserta diberikan kesempatan 2 menit untuk menjawab setiap pertanyaan dari juri. Demikian aturan perlombaan malam ini. Oke, terima kasih Ibu Nini dan Ibu Arti. Kalau begitu kita siap ya, para peserta siap? Udah ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama.
Silakan Mas Daniel. Halo, selamat malam, selamat pagi. Oke. Nama saya Daniel Owen. Saya asli dari kota New York. Saya baru semester ini masuk ke program kejurusan kajian Asia Selatan dan Asia Tenggara di University of California, Berkeley. Saya mulai belajar bahasa Indonesia. Ya, saya belajar bahasa Indonesia tahun 2008 sampai 2009, terus berhenti. Terus saya mulai belajar lagi sekitar tahun 2017 sampai sekarang. Terima kasih atas kesempatan ini. Oke. Puisinya judulnya Berbelok Lalu Maju Terus atau Maju Dulu Baru Berbelok. Tadi sore, Pak Bagong tidur-tiduran di bangku becaknya, menunggu penumpang di bawah bayang-bayang gedung Batako baru yang disewa 2 juta semalam. Di sampingnya angkringan Bahyam berjualan nasi sayur, sate usus, telur puyuh, ayam Kentucky dan super crispy, tempe tahu bacem, bakwan, mendoan, teh, jahe, kopi sachet bermacam-macam. Orang duduk ramai-ramai main HP sambil berbual-bual didampingi pohon bambu. Beliau senang mengajariku bahasa Jawa dan aku bersyukur diajarinya. Bersenang-senang bersenda gurau sampai malam, sampai kehabisan barang jualan. Baru bisa tidur hingga azan subuh melonjak dari speaker canggih Masjid Ngadi Danu Manunggal, disusul kukuryuk yang ikut menghangatkan muka bumi bersama sinar surya pagi yang melayang-layang pada cakrawala sebelum mendarat sengit sekaligus berkah. Harus maju katanya, belum maju atau sedang maju. Memang majunya sudah kemana saja. Dan ada apa di depan sana? Jika ingin berkomunikasi dengan kemajuan ini, sebaiknya pakai ngoko, apa kromo, atau bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia, atau semacam gado-gado. Kemajuan ini singgah di sini dalam rangka apa sih? Maju pernah dituliskan Khairil dalam gambaran perang di Ponorogo. Maju sebagai seruan perang, sebagai idaman yang melepaskan manisnya pada kuping pahlawan sebagai tanda hasrat meraih kemerdekaan. Maju sebagai sambungan dari zaman Sang Pangeran ke zaman revolusi yang perlahan-lahan dijelmakan pada tahun 1943 saat puisi tersebut ditulis. 77 tahun kemudian, bidang perang sudah geser kemana? Apakah betul perjuangan rakyat sudah usai? Apakah mesti mundur? Apakah mesti maju untuk memandang ke depan dengan saksama? Me, myself, dan aku, gue, beta, berkejaran dalam pencarian jawaban-jawaban antara yang cerewet dan yang bisu, berlarian di bawah susunan kata liar yang maklum merujuk pada daya upaya bertahan hidup dengan martabat bersama-sama. Diam dong. Tahu nggak kalau sabar-sabar menanti perjalanan Khairil kedengaran berbisik dalam hawa malam. Di luar sana diiringi teriakan perlawanan rakyat yang melampauinya dan juga mendahuluinya. Kalau untuk tayangan yang pribadi itu teriak yang meluap lalu bergaung berulang-ulang. saja atau teksnya? Aku ini senantiasa jamak, majemuk dalam kesendirian. Sejak awal gaung tersebut berkisar di kejauhan,
yang bersamping siur dengan pendekatannya ke sini. Baik pada puisi maupun pada hukum, perlu kita memajukan pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang mendalangi tangan yang tanda tangani? Satu malam kemudian, sehabis makan pecel lele di Mangkuyudan, Budi dan Tias mampir ke rumah selama sebatang, 2 batang, duduk-duduk di lantai, main sama kucing. Ini namanya Cilo. Membaca puisi Dorothea Rosa Heriani. Dia menceritakan kisah kucing-kucing kampung ini. Kita minum teh sosro, memandang mendung yang agak kemerahan, menutupi kelap-kelip bintang sambil mengobrolkan gerak-gerik angin dan tubuh-tubuh yang memenuhinya. Indonesiaku begini ya, yang selalu melirik begitu. Indonesiaku ya begini, yang terus berkibar begitu. Terima kasih. Pertanyaan nomor 1 untuk Daniel. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan di puisi Anda? Terima kasih. Pesan yang ingin disampaikan. Maaf, ini pertanyaan yang susah. Kalau saya membaca, menurut sudut pandang saya, kalau membacakan puisi, menulis puisi, itu pesan yang ada di dalam puisi itu susah ditentukan oleh yang menulis saja, atau mungkin lebih tepat kayak gini. Pesan yang saya ingin sampaikan adalah sesuatu yang di antara apa yang mungkin saya ingin sampaikan tapi belum berkembang dengan persis, dengan tepat, dan apa yang bisa diambil dari situ oleh pembaca. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mas Daniel. Baik. Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda maksud dengan aku ini senantiasa jamak, majemuk dalam kesendirian di puisi Anda? Oh ya, ya sebenarnya saya dengan garis itu saya memikirkan aku sebagai aku dalam bahasa, seperti gagasannya aku sebagai sesuatu yang bisa diwakili, direpresentasi dalam bahasa. Dan kalau kita semua dalam konteks ini masuk ke dalam bahasa buat membagi atau membagikan dirinya dalam bahasa, dan aku itu ya emang ada juga rujukan pada puisinya kayak Real yang terkenal, aku ini binatang jalan yang semacam dasar kesusahan puisi Indonesia, tapi juga dan juga buat saya sendiri, kalau saya menulis dalam bahasa Indonesia dan ide-ide identitas nasional atau etnis yang gimana caranya bahasa bisa merepresentasi itu, kalau nggak ada semacam kemajemukan relasi, kemajemukan hubungan antara aku ini dan aku itu, atau aku dan beta, atau aku dan mi, atau seperti itu mungkin. Terima kasih.
pertanyaan terakhir untuk Mas Den. Apa harapan Anda untuk Indonesia maju? 2 menit, silakan. Boleh tanya dulu. Maksudnya untuk Indonesia maju, like Indonesia, negara Indonesia untuk maju? Ya, seperti dalam tema lomba, ya, tema umum lomba. Ya. Oke. Ya. Well, saya berharap emang kesejahteraan dan untuk rakyat, untuk orang-orang semua, dan juga kalau orang bisa hidup berdamai bersama-sama sebagai cita-cita selalu yang kayak gitu, dalam hal yang khususnya maju, saya kurang ngerti sebenarnya, like saya kurang bisa membayangkan like maksudnya maju, atau mungkin saya merasa seperti ini, saya tidak tahu kalau like pandangan saya tentang kemajuan itu like bisa jadi penting atau tidak. Mungkin seperti, maksud saya di luar like cita-cita tertentu atau kayak tujuan tertentu yang lebih umum, tapi dengan secara spesifik saya kurang paham sebenarnya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas Den. Ya, saya kira dari puisinya kita ingat ada Pak Bagong ya, yang mungkin dibecak dengan tempe dan mendoan. Ya. Oke, ya baik. Kalau ada untuk barangkali ada ingin pesan yang bisa disampaikan di chat, bisa kita bagikan biar tidak serius, tidak tegang begitu ya. Jadi silakan. Yang kedua, saya baru sadar bahwa acara pada malam hari ini juga ada di Facebook Live. Jadi pada waktu saya menampilkan layar dengan tampilan tampilan puisinya begitu ya, kemudian menjadi tidak terlihat yang betapa gantengnya dan betapa cantiknya pembaca begitu ya. Jadi kalau boleh, karena semua peserta sudah punya puisi di tangannya, jadi untuk yang kedua dan selanjutnya bagaimana kalau silakan membaca, saya tidak akan tampilkan, tetapi dalam pertanyaan nanti saya akan tampilkan seperti yang tadi ya, karena mengingat ini ada juga live stream di Facebook. Bagaimana para peserta, setuju? Ya, baik. Oke, ya Mas Chris. Oke, Mbak Sadi, Mas Steven, Mbak Elizabeth. Oke ya, terima kasih. Ya, baik. Oke, siap kalau begitu. Silakan Mbak Elizabeth yang kedua, perkenalan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan puisi. Ya, 6 menit, 7 menit ya. Selamat malam para hadirin dan para staf KBRI dan semua wakil juri. Kenalkan, nama saya Elizabeth Doty. Saya berasal dari Madison, Wisconsin. Saya belajar bahasa Indonesia secara resmi sejak tahun 2016. Namun sebelum itu saya pernah tinggal di kota Banjarmasin dan pernah ikut dengan program beasiswa IFLI di Kota Malang dan di Kota Yogyakarta. Sekarang saya sudah lulus dari Universitas Wisconsin-Madison dengan jurusan dalam studi agama dan bahasa Prancis. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan
untuk mengikuti lomba kedua ini, lomba cipta dan baca puisi. Puisi saya berjudul Pohon Beringin. Kemarilah dengan saya ke pohon beringin. Duduklah di bawah tanaman peneduh itu, dan saya akan bercerita tentang apa yang namanya Indonesiaku. Indonesiaku akan selalu terjalma dalam bentuk sang pohon beringin, dengan batang yang bersatu dari banyak, seperti bangsa negara itu sendiri, berkumpul di bawah satu kanopi, yaitu bendera merah putih. Indonesiaku akan selalu terjalma dalam bentuk sang pohon beringin, dengan kulit yang kuat terhadap jalannya waktu, yang memakai bekas lukanya dengan bangga. Setiap luka sebagian sejarah, akhirnya merdeka. Indonesiaku akan selalu terjalma dalam bentuk sang pohon beringin, dengan akar yang amat mendalam, seakan ingin mendengarkan hati bumi sendiri, membangun landasan atas kebijaksanaan generasi sebelumnya, atas lapisan bumi yang sekalipun basah, kering, berpasir, berbatu, pasti kukuh tak tergoyahkan. Indonesiaku akan selalu terjalma dalam bentuk sang pohon beringin, dengan akar yang bergantung, seakan ingin berbisik dengan angin. Jari yang menangkap pecahan mimpi, indah tak terlukiskan, seperti jari para seniman tanah air, tangan-tangan mereka yang terbawa oleh inspirasi ilahi. Indonesiaku akan selalu terjalma dalam bentuk sang pohon beringin, dengan daun-daun yang menari, diterangi matahari, sebuah tarian persembahan bahagia yang menyatu langit dengan bumi, dan pada malam hari beristirahat tenang, damai karena sudah memahami setiap pagi membawa cahaya baru. Indonesiaku akan selalu terjalma dalam bentuk sang pohon beringin, dengan dahan yang begitu lebar, menjadi peneduh bagi setiap makhluk, sebuah kaleidoskop variasi, berbulu, berambut, berwarna-warni, masing-masing mulia, layak dilindungi. Indonesiaku akan selalu terjalma dalam bentuk sang pohon beringin. Pohon yang dilestarikan, yang melestarikan, dengan mata air yang mengalir dan menghidupi. Sumber kehidupan bagi negara kepulauan. Inilah ceritaku di bawah sang pohon beringin, yang abadi tetapi selalu maju, seperti apa yang namanya Indonesiaku. Terima kasih. Terima kasih. Ini puisi Mbak Dorothy, Pohon Beringin, 2 halaman. Silakan Ibu Nini. Ya, terima kasih Pak Indrio. Pertanyaan untuk Mbak Elizabeth. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan di puisi Anda tadi? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, ketika saya menulis puisi ini, saya belajar dari bentuk pohon beringin. Karena saya menyadari bahwa setiap ciri pohon beringin itu ada yang sesuai dengan negara Indonesia sendiri. Jadi setiap elemen, setiap aspek dari pohon itu sesuai dengan ciri negara Indonesia dan sesuai dengan pengalaman saya. Namun selain kemiripan di antara pohon beringin dengan gambaran Indonesia,
ada juga berbagai pesan yang ingin saya sampaikan tentang kemajuan yang mungkin ada yang sudah memahami pentingnya belajar dari sejarah dan belajar dari alam dan dari apa yang di sekitar kita semua, karena misalnya dengan bagian tentang mata air yang mengalir itu sebenarnya karena sang pohon beringin merupakan pohon yang sangat mengkonservasi air dan sangat melindungi makhluk di lingkungan sekitarnya. Jadi untuk maju, saya berharap bahwa Indonesia masih dapat melihat ke belakang supaya belajar dan membawa semua pelajaran dari sejarah ke masa depan. Bagus, terima kasih sekali. Mbak Lindsay, Mbak Elizabeth, lalu apa yang Anda maksud dengan Indonesiaku yang memakai bekas lukanya dengan bangga di puisi Anda? Iya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan dengan bagian puisi itu bahwa karena setiap negara pasti punya bagian sejarah yang mungkin kurang diperbincangkan, kurang disampaikan di ruang umum atau di ruang publik. Namun menurut saya Indonesia dapat melihat sejarah itu, sejarah yang mungkin kadang-kadang ada gelapnya, ada bagian yang kurang menenangkan di hati, dan membawa pelajaran itu di masa depan. Apabila itu dengan konflik di negara di sekitarnya, negara tetangga, atau mungkin konflik ketika zaman kolonialisme, ada banyak sekali pelajaran di sejarah yang kurang menyenangkan tetapi yang sangat berguna dan bermakna. Jadi harapan saya mungkin kembali kepada poin-poin tentang belajar dari sejarah untuk maju ke masa depan. Jadi dengan yang apa saya sampaikan dulu, saya sangat berharap bahwa ketika maju, Indonesia masih bisa memperlakukan semua kaum di Indonesia dengan adil, dengan baik, dengan perhatian kepada semua kaum. Mungkin sedikit seperti puisi Mas Daniel juga, karena harus melihat di setiap tingkat masyarakat, tidak hanya tingkat di atasnya, tetapi di akar, sampai daun-daun di atas pohon beringin, sampai makhluk di sekitarnya. Jadi harus menafsirkan gambaran seluruhnya untuk maju masa depan. Oke, terima kasih. Demikian peserta kedua, Elizabeth. Kapan pertama kali melihat pohon beringin? Kapan pertama? Saya masih ingat ketika di rute di mana saya jalan untuk pergi ke kelas bahasa setiap pagi, ada pohon beringin yang sangat besar dan sangat keren. Ya, tadi Anda menyebutkan di Banjarmasin, ya ada perbedaan beringin di Banjarmasin dan di Malang. Ya, saya kira pasti ada. Oke ya. Jadi coba katanya di Jogja, mungkin Mas Den tahu tadi pembaca yang pertama, ada pohon beringin di alun-alun Jogja begitu. Kalau menutup mata katanya tidak bisa jalan di tengah, ya. Jadi itu kalau sudah coba itu ada misteri. Oke, baik. Di chat silakan kalau mau menuliskan chat. Saya kira harusnya ada lomba yang kreatif atau puisi di chat, ya, Bu Poppy. Jadi barangkali ada pesan untuk Mas Den di chat dari Mas Vendika Prawisma yang menulis,
Puisinya keren ini ya. Jadi kangen dengan suasana Jogja. Oh, kayak lagu aja ya. Betul, keren sekali. Keren sekali. Ya, dan ada pesan juga di chat dari Ibu Rahmi Aoyama dari DeKalb, Illinois. Untuk Mbak Elizabeth katanya puisinya menyejukkan seperti duduk di bawah pohon beringin. Jadi mohon nanti Mbak Mentari bisa minta tolong di chat kalau bisa ada yang menarik bisa dibacakan. Baik, Pak. Kemudian juga nanti sesudah peserta yang ketiga mungkin capek dengan terlalu serius mungkin ya. Jadi Ibu Poppy kalau ada sedikit sebentar hiburan atau ada yang bisa itu silakan nanti sesudah peserta ketiga. Ya. Nanti akan diseling oleh lagu mungkin ya. Lagu atau mungkin lagu. nanti Mbak Mentari mau menari atau Waduh. biar ada mentari ya pada cuaca yang di New Haven ini seharian hujan. Oke, baik. Kita akan siap dengan penyaji yang ketiga, Ibu Lyle. Ya, oke, yang silakan. Selamat malam, terima kasih. Nama saya Lyle Giebel dan saya dulu belajar tahun 90-an ya di Jogja. Saya kuliah di University of California, Davis, tapi pernah kuliah juga di Jogja tahun 90-an. Terus kerja di Indonesia tahun 93, tapi sudah lama sekali nggak belajar lagi ya. Apa lagi ya? Saya mulai ya, baca. Silakan. Terima kasih. Judulnya Indonesia Tanah Impianku. Indonesia Tanah Impianku. Dengan keindahan alam, keragaman budaya, makanan serta dan keramahan penduduknya, hatiku tertegun, dipenuhi rasa kagum, pasti orang maklum. Walau penduduk makin mandiri, kebudayaan tidak hilang, tetap bersahaja, sopan santun tidak terlupa. Indonesia terus maju dan berkembang, namun tetap mempertahankan karakter dan ciri-ciri khas. Orang-orang tetap memakai batik, tetap simpatik. Rakyatnya lebih kaya dan berjaya. Seluruh bangsa lebih canggih, namun tetap menjunjung tinggi tali silaturahmi. Perawatan kesehatan lebih maju, dan orang lebih sadar vitamin dan nutrisi. Namun tetap paham manfaat makanan dan obat tradisional yang sangat sehat. Tempat tinggal lebih sehat dan mewah. Lebih banyak rumah punya listrik dan ponsel. Namun, ikatan keluarga tetap kuat dan oke, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia makin aman, dan tingkat kejahatan terus menurun. Sehingga orang berani menebar manfaat, membuat takut penjahat. Pendidikan di Indonesia naik terus, dengan lebih banyak sekolah dan guru setiap tahun. Jumlah mahasiswa terus meningkat, dan Pancasila semakin kuat. Inklusivitas juga diperluas. Ada 6 agama dan semua kelompok etnis, ragam budaya, dan bahasa diterima. Penyandang disabilitas makin diterima masyarakat, meskipun dahulu dirasa lambat. Nusantara yang sangat dihargai, penuh gunung, padi, dan pantai, Indonesia tanah impianku, mari kita maju. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya orang Jawa, tadi dengan menyebutkan nama Mbak Ibu Lyle ya, harusnya Lyle ya. Ya, tapi ya memang Jawanya begitu Ibu. Mohon maaf.
Bila. Baik, jadi Indonesia Tanah Impianku, 1 lembar. Ya, silakan Ibu Nini. Ya, terima kasih Pak Indrio. Pertanyaan untuk Ibu Lael. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan di puisi Anda ini tadi? Terima kasih. Ya, gimana? Tadi waktu saya lihat, saya baca tema maju ya, saya Google bagaimana kita menilai kemajuan negeri ya. Terus saya lihat kesehatan, kejahatan, seterusnya. Terus saya pikir Indonesia memang maju ya, maju banget. Tapi walaupun maju terus, Indonesia kok masih bisa mempertahankan kebudayaan dan adatnya dan tradisinya. Ini sangat luar biasa bagi saya. Mungkin karena saya lahir besar di Amerika, kan tradisi di Amerika sudah hilang, tapi Indonesia kok bisa mempertahankan ini semua yang sangat penting. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Saya kagum itu yang penting. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya. Pertanyaan kedua, apa yang Anda maksud dengan menebar manfaat di bait ke-7 puisi Anda? Ya, baik, terima kasih. Itu maksud saya ya, orang sudah tidak harus pelit ya, orang bisa membagi manfaatnya, bisa kalau dulu mungkin karena banyak jahat, kita bisa takut nggak mau membagi apa-apa, harus pelit, harus simpan sendirian. Tapi sekarang karena penjahatan sudah turun, kita bisa lebih ramah, bisa ya membagi kalau saya punya ini, saya bisa kasih ke Anda juga, saya bisa ya menebar manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Lael, apa harapan Ibu untuk Indonesia maju? Ya, harapan saya seperti saya bilang tadi ya, saya harapkan kalau Indonesia memang akan maju terus, dan saya memang harapkan itu, saya harap Indonesia tetap bisa menjaga tradisinya dan kebudayaannya dan adatnya, bisa mempertahankan itu semua yang penting, yang bikin orang Indonesia memang orang Indonesia ya, yang bikin negerinya Indonesia dan spesial ya. Jadi saya harapkan Indonesia tetap maju seperti sudah maju. Ya. Terima kasih. Ya, demikian puisi Tanah Impianku. Ya, moga-moga Ibu sudah menemukan tanah impian atau mungkin akan menemukan tanah impian di Indonesia dengan pohon beringin dan tadi ya. dan lain-lain. Ya, Mbak Mentari ada menambahkan ada sesuatu yang menarik dari chat atau Ya, dari puisi? Betul sekali. Jadi ada pesan dari yang pertama dari Hilmi, katanya puisinya sangat mendalam Ibu Lael, penghayatannya juga bagus sekali katanya. Ada mungkin satu lagi ya Pak, mohon izin saya bacakan dari Vendika. Bu Lael, puisinya bagus sekali. Terima kasih atas harapan besarnya kepada Indonesia. Terima kasih. Iya, ya. Tidak tahu Ibu punya ponsel apa Ibu? Apa iPhone yang paling baru atau tidak? Tapi apakah ponsel menjadi kemajuan pada waktu kita ngobrol dengan anak-anak, mereka semua sibuk dengan ponselnya ya. Betul. Ya itu kemajuan apa tidak ya? Kurang tahu. Iya. Mungkin yang kalau orang tua gitu ya, aduh, ngobrol sama anak aja susah banget ini ya. Jadi mungkin terlalu maju ya dengan ponselnya. Betul. Iya. Ada tanggapan lain barangkali ya? Ada hiburan Ibu Popi atau sebentar? Ini sudah memasuki yang ketiga. Iya. Mungkin ini cuplikan selingan rekaman lagu saja. Oh iya Bu, silakan. Ya, sebentar itu ya. Mohon ya biar kita. Ya, untuk peserta lain silakan ambil teh, kopi, dan gorengan ya sebelum membaca. Dipasang musiknya, lagunya Kang Aris.
untuk jeda dahulu ya, untuk jeda dahulu. Ya, tim. Tadi dari 3 peserta. Terima kasih. Itu siapa itu Bu? Dari karya siapa Ibu? Karya dari musik Negara Sahabat. Oh begitu ya. Ya itu cocok sekali untuk membuat puisi saya kira. Jadi Iya. sambil mendengarkan tadi saya kira saya Boleh ya, mencoret. cocok. Iya. Ya. Pada waktu mendengarkan tadi saya mencoret 4 baris begitu ya. Kemudian saya ingat saya bacakan buah persik, buah rambutan. Dengarkan musik, baru lanjutkan. Wah, luar biasa. Berpantun ini Pantun. Pak Indrio. Iya, juara Pak Indrio pantunnya. Iya. Buah persik, buah rambutan. Dengarkan musik, kemudian lanjutkan. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, mantap sekali. Oke, baik, kita akan ke peserta keempat, Mas Steven Spanos, yang akan membacakan puisi berjudul Hidup. Ya, silakan. Halo semua. Halo semuanya. Semua puisi-puisi lainnya sangat bagus. Nama saya Steven. Sekarang saya di Washington DC, Amerika Serikat. Saya belajar di Georgetown University. Jurusan saya hubungan internasional dan pengembangan. Saya belajar bahasa Indonesia sejak dari tahun 2015 sampai 2017 kira-kira. Selama saya menjadi sukarelawan
Peace Corps di Indonesia, di Jawa Timur. Tetapi sekarang saya mulai belajar lagi di semester ini di Georgetown. Dia berasal dari luar NTT, dan tinggal di Laut Sabu. Sebagai nelayan, seperti ayahnya, temannya, dia memberitahuku ini dari teras depannya, dikelilingi oleh tebu di Kabupaten Kediri, Jawa. Kedua putranya sedang bermain sepak bola. Saya main juga. Istrinya sedang berbicara di telepon dengan adik laki-laki di Korea, kakak laki-lakinya di Batam, kakak perempuannya di Arab Saudi. Pak Lukman baru menjadi PNS. Apa kepanjangan dari PNS? Saya bertanya kepadanya. Hidup, dia menjawab. Kedua putranya masih bermain sepak bola. Mereka mencetak gol pada saya. Istrinya mengirim pesan di WhatsApp dengan bibinya di Gresik, sepupunya di Kalimantan Timur, ibu dan ayah di kota Kediri. Saya duduk di samping Pak Lukman dan dia memukul lenganku. Kenapa kamu mau meninggalkan Indonesia? Dia tersenyum, tetapi dia selalu tersenyum. Kamu suka Indonesia enggak? Saya suka sekali Indonesia, tetapi saya tidak punya pilihan. Apakah saya tinggal atau pergi? Kedua putranya masuk ke rumah untuk mandi sebelum makan malam. Istrinya menyelesaikan panggilannya dengan teman di Australia dan masuk ke dalam. Di Ende, ketika masih remaja, Pak Lukman juga tidak punya pilihan. Tapi dia tetap membuat pilihan sendiri. Hutan bakau adalah penghalang badai alami, dan pisang adalah payung yang bagus. Ini kata-kata Pak Lukman. Sejujurnya, saya tidak begitu yakin apa yang dia maksud. Tapi saya tahu dia benar. Dia bertanya kepada saya, bagaimana pelajaran bahasa Indonesia saya? Tidak bagus, kataku padanya. Aku melayang. Jangan pernah melayang, katanya padaku. Selalu maju. Maju, saya bertanya padanya, apa artinya itu? Dia tersenyum, tetapi dia selalu tersenyum. Hidup, dia menjawab. Terima kasih. Ya, puisi hidup oleh Stephen Spanos. Terima kasih Mas Stephen untuk pertanyaan Anda. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan di puisi Anda? Terima kasih. Oke, pesan apa? Saya pikir mungkin pesan ini mungkin dari Pak Lukman, dan dia selalu, karena kami selalu berbicara ketika saya tinggal di Kediri, dan dia selalu bilang dan katakan hidup itu untuk berusaha, tetapi untuk kenyamanan, dan dia juga mengatakan itu untuk pergerakan bebas orang di kota, di Indonesia, tetapi juga di dunia. Dan di desa, di sana ada mungkin kira-kira sekitar 1 dari 4 keluarga memiliki seseorang bekerja di luar negeri. Jadi ini tema dari puisi ini, tetapi mungkin tidak ada pesan yang kuat seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Mas Stephen, apa yang Anda maksud dengan menyebut banyak nama tempat seperti Ende, Kediri, Korea, Batam, dan Arab Saudi di puisi Anda? Semua tempat ini dari di mana Pak Lukman pernah tinggal atau keluarganya ada
saudara tinggal di sana. Dan juga saya pikir pesan ini sedikit tentang pergerakan bebas orang. Jadi itu ada banyak tempat untuk orang, mereka bisa pergi ke mana-mana, tetapi itu untuk bekerja atau keluarga. Dan juga di nyata dia selalu berbicara dengan orang di dunia. Oh, terima kasih. Pertanyaan terakhir, apa harapan Mas Stephen untuk Indonesia maju? Indonesia maju itu saya pikir untuk apapun negara itu sulit sekali, tetapi menurut saya pikir mungkin ini bukan keren atau apa, tetapi institusi dan lembaga yang kuat dan cekap dan edukasi juga untuk bekerja. Mungkin orang bisa pergi ke mana-mana kalau ada pekerjaan di satu pulau atau satu kota dan tidak ada restriksi atau masalah dengan institusi untuk itu. Juga mungkin karena ini masalah di banyak negara, dan ketika ada orang ingin maju, tetapi kadang-kadang menghilangkan apa yang sudah ada di sana dan menghilangkan solusi yang ada untuk menciptakan masalah baru. Baik, terima kasih Mas untuk presentasinya. Ya, jadi Pak Lukman tadi ke banyak tempat, banyak kota, dan banyak negara ya. Ya, dan kalau saya melihat nama Lukman itu seperti Lukman gitu ya, seperti dia bilang dia juga ke Jepang juga. Look begitu ya, karena dan beliau seorang laki-laki. Di banyak look begitu ya. Iya, Pak Indrio bisa stand up comedy ini. buka sesi stand up comedy bahasa Indonesia Pak Indrio ya. Ya, ada apa yang menarik ini, Mbak Mentari? Ya nih Pak, jadi ada dari Sakti Suryani, nggak kalah kreatif sama Mas Stephen. Ada komennya pakai pantun Pak, beli buah kersen di pasar turi. Puisi Mas Stephen mantap sekali. Wah, biasa, keren. Mbak Mentari jadi ketularan Pak Indrio ini. Iya nih, saya baca yang dari komennya kreatif banget. Ini ada satu lagi ya Pak, Bu, saya mohon izin. Ya. Ini batiknya Mas Stephen ini kayaknya bikin salah fokus nih. Dari Roslina Sawitri, batiknya bagus sekali, merah bersemangat katanya. Ya, pasti Mbak Roslina lagi cari nih seseorang yang bisa bikin itu. Selamat ya. Terima kasih. Kita siap ke penyaji nomor urut 5, Mbak Sadi, yang akan membawakan puisi Mereka Berkata Kami Berbeda. Mereka berkata kami berbeda. Silakan. Halo, nama saya Sadie Phillips. Saya berasal dari Virginia Barat. Saya ikut Universitas Indiana untuk S3. Saya baru mulai belajar bahasa Indonesia. Saya mulai 3 bulan yang lalu, atau 7 bulan yang lalu. Terima kasih atas
kesempatannya, saya akan membacakan puisi yang berjudul Mereka Berkata Kami Berbeda. Mereka berkata kami berbeda, orang Indonesia dan saya. Tapi saya paling ingat ketika saya masih kecil, sedang bermain di sungai, di kebun, di bawah matahari. Apakah Anda ingat hal tersebut juga? Mereka berkata kami dengan berbeda, orang Indonesia dan saya. Saya ingat melihat orang tua saya secara berbeda sebagai anak. Tidak pernah takut, selalu kuat. Lengan mereka, tempat aman saya. Apakah Anda memiliki mata yang sama? Mereka berkata menentukan kecantikan berbeda, orang Indonesia dan saya. Pernahkah Anda menyaksikan kupu-kupu berdansa seperti angin? Atau seorang bayi masuki dunia? Siapa yang membantah kebagusan yang berasal dari ini? Mereka berkata kami berbicara berbeda, orang Indonesia dan saya. Mungkin kata tidak sama, atau suara atau ucapan. Tetapi ketika Anda menjadi sakit, kita mengucapkan cepat sembuh. Ketika seseorang meninggal dunia, kita ikut berduka cita. Ketika apapun atau semuanya, kita berbicara bahasa yang sama, bahasa keharuan. Mereka berkata, orang Indonesia dan saya, kita sama. Saya pikir mereka akhirnya benar. Terima kasih. Bagus. Demikian mereka berkata kami berbeda. Ya, terima kasih Mbak Sadi. Pertanyaan seperti semula, ini untuk Mbak Sadi. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan di puisi Anda? Terima kasih. Saya pikir sekarang semuanya menjadi sakit dan semuanya berpikir selalu perbedaan di antara negara yang lain dan negara mereka. Tetapi sekarang kita harus berpikir tentang hal-hal yang sama. Jadi saya mau dan saya mau semuanya bisa bekerja bersama dengan bersama. Iya, ya. Saya mau orang-orang bisa melihat ketika orang Indonesia dan orang Amerika dan orang Perancis tidak berbeda. Ya. Baik, terima kasih. Mbak Sadi, lalu apa atau siapa yang Anda maksud dengan mereka dan kita di puisi Anda? Mereka, saya pikir orang-orang yang tidak tahu banyak soal Indonesia atau negara yang lain dan semuanya berpikir tentang perbedaan. Jadi mereka
orang itu. Dan kita orang, semuanya orang, dan Indonesia. Kami poesi itu mulai dengan kami, tetapi akhirnya menjadi kita, karena orang Indonesia dan orang Amerika Serikat hanya orang sama. Jadi saya mau memakai kita. Terima kasih. Apa harapan Mbak Sadi untuk Indonesia maju? Itu pertanyaan bagus, tetapi sedikit sulit. Harapan saya untuk Indonesia maju. Indonesia harus maju tanpa kehilangan budaya kayanya, dan Indonesia harus selalu merasa penting dan lanjut. Indonesia tidak boleh merasa kita berbeda, orang Indonesia dan orang Amerika. Kita bersama-sama dan kita bisa belajar Amerika dari Indonesia dan Indonesia dari Amerika, saya pikir. Jadi harapan saya Indonesia bisa maju tetapi tidak berubah. Karena saya suka sekali Indonesia sekarang. Terima kasih. Pak Mentari, ada? Ya nih Pak, kalau Ya? dari chat sendiri, dari Bu Roslina lagi, ekspresif sekali mbaknya, luar biasa untuk Sadie. And then juga ada dari Mas Ahmad Mirza, sangat menunjukkan kebersamaan. Betul sekali ya, dari puisi-puisinya itu kelihatan sekali untuk mau menggabungkan rasa kebersamaan itu berasa banget. Oh ya, untuk mengingatkan juga, jangan lupa voting untuk juara favorit. Linknya akan sudah ada di chat, jadi untuk memilih langsung saja ke Google Form-nya. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf juga tadi, seperti orang Indonesia mengucapkan itu dengan nama itu S-A-D-I, ya. Jadi Sadi, tapi kemudian Sedi, ya. Sadi. Saya kira harusnya Sadi aja, Mbak Sadi. Soalnya kalau Sedi itu, biasanya kayak sedih gitu ya. Sedih, sad gitu ya. Tapi Sadi ya. Sadi ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita masih punya 2 lagi, 6 dan ke-7. Yang ke-6 selanjutnya adalah Mas Kris yang akan membawakan puisi Indonesiaku. Silakan. Ya, terima kasih Pak Indrio. Dan terima kasih sudah datang malam ini semuanya. Nama saya Chris Holshoff. Saya berasal dari California, tetapi saya belajar sejarah di Universitas Wisconsin-Madison. Dan saya telah belajar bahasa Indonesia selama mungkin 2,5 tahun. Namun otak saya lambat, jadi mohon lembut ya. Dan saya ingin meminta maaf jika puisi saya terlalu kontroversial, tetapi saya percaya setiap negara harus merenungkan masalah mereka untuk maju dengan sukses. Ya. Dan ini sangat penting dan puisi saya datang dari hatiku. Ya. Dan puisi saya berjudul Demi Kemajuan Bangsa Indonesia. Indonesiaku adalah inspirasi kesetaraan, namun sekaligus tamparan ke wajah
dengan ketidaksejajaran. Indonesiaku berjuang di bawah 3 abad penjajahan asing hanya untuk dipantai dan ditundukkan oleh tangan-tangan otoriter. Namun pun, ia berjuang untuk kesetaraan dan demokrasi. Demokrasi yang sejati, di mana setiap suara diperhitungkan. Satu orang, satu suara. Semua setara dan membentuk kesatuan. Setiap pria dan wanita, tak melihat ras maupun agama, punya suara yang setara. Indonesiaku adalah negeri yang bersinar di atas bukit menjulang, menjadi teladan Asia dan seluruh dunia. Tapi sayang, masyarakat masih tergradasi hierarki kebohongan yang menyesakkan. Di mana dulu orang Belanda lebih berharga daripada pribumi, kini nampaknya sekelompok pribumi lebih berharga dari yang lainnya. Mengapa seorang Papua tidak disegani seperti orang Jakarta? Apa sebab perempuan berdarah Cina tidak dihormati layaknya perempuan bernenek moyang seorang Sumatera? Mengapa seorang Kristian harus dipenjara hanya kerana kata-kata, namun seorang Muslim merdeka dalam bersuara? Ketika mereka adalah Indonesia, satu orang, satu hak suara, satu bahasa. Semua memiliki kemerdekaan yang sama sebagai satu kesatuan. Bagaimana bisa terjadi pemerataan pembangunan, pendidikan, dan kemerdekaan yang menyebar ke setiap pelosok negeri, yang dinikmati semua orang secara setara? Saat fenomena ego etnis masih ada, Indonesiaku adalah negeri yang cukup bijak untuk merenung dan cukup kuat untuk berubah. Indonesiaku adalah bangsa yang melihat ke belakang untuk dapat maju dan tidak mengulang ketidakadilan di masa silam. Indonesiaku adalah inspirasi kesetaraan, bukan tamparan ke wajah dengan ketidaksejajaran. Terima kasih. Bagus. Terima kasih, Mas Chris. Pertanyaan pertama untuk Anda, apa pesan yang ingin Anda sampaikan di puisi ini? Terima kasih. Ya, makasih untuk pertanyaan ini. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah Indonesiaku hebat, Indonesiaku indah, Indonesiaku sedang menginspirasi juga, tapi Indonesia jauh dari kata sempurna. Dan jika Indonesia tidak melihat ke belakang, mereka tidak akan bergerak maju. Ya, seperti semuanya. Dan Indonesia akan berada dalam lingkaran ketimpangan dan tidak pernah menyadari potensinya. Terima kasih, Mas Chris. Pertanyaan kedua, Mas Chris. Lalu apa yang Anda maksud dengan Indonesiaku adalah tamparan ke wajah dengan ketidaksejajaran yang Anda tulis di puisi Anda?
Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Untuk orang yang belajar sejarah Indonesia dan tahu tentang Orde Baru dan history dengan Belanda, demokrasi Indonesia inspirasi. Untuk orang seperti saya berasal dari Amerika Serikat, banyak tentang demokrasi di Indonesia yang lebih bagus daripada demokrasi di negara saya. Tetapi waktu orang seperti saya belajar tentang masalah di Indonesia, itu saya merasa terkejut. Dan banyak masalah sedikit seperti masalah di sejarah Indonesia. Jadi itu seperti aja ya. Baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat menarik. Ya, siapa sejarawan yang menginspirasi Mas Kris? Sejarawan Indonesia atau tokoh? Ya, satu suara untuk satu orang itu demokrasi yang sempurna. Ya, dan di Amerika Serikat kita tidak punya itu. Dan saya punya inspirasi dari demokrasi yang itu. Jadi itu ekualitas yang sempurna untuk negara yang punya demokrasi. Iya, baik. Mohon maaf, saya terlalu cepat memberikan tanggapannya, tapi sebetulnya ada pertanyaan yang ketiga, sama seperti yang sebelumnya, apa harapan untuk Indonesia maju? Oke, mohon maaf tadi. Harapanku untuk Indonesia, Indonesia memiliki sejarah panjang rasisme dan ketidaksejarahan, seperti negara saya juga ya. Dan juga seperti negara saya, sejarah itu juga saat ini. Jadi jika kita ingin maju sebagai orang Indonesia atau orang Amerika Serikat, keduanya, kita harus jujur dengan masalah kita sebelum kita bisa maju. Terima kasih, Mas Kris. Ya, Mbak Mentari, ada tentang sejarah dan Amerika Indonesia. Ibu Poppy mungkin ya, ini Ibu Poppy sudah berapa lama Ibu Poppy ya Bu ya di Washington DC, Ibu? Kenapa Pak? Sudah berapa lama di Washington DC, Bu? Saya sudah hampir mau 2 tahun Pak. 2 tahun Bu ya. Ya. Ada sesuatu yang disampaikan Bu mengenai Indonesia dan Amerika? Iya. Dengan Indonesia maju. Bagus sekali ini pertanyaan Pak. Para juri sangat bagus, sangat menginspirasi dan membuat kita berpikir keras ya. Apalagi alasan bagaimana pandangan kita untuk membuat Indonesia maju. Kecintaan para finalis terhadap Indonesia dengan membuat puisi saja sudah mencurahkan emosi ya Pak ya, perasaan, pikiran, rasa cinta berulang-ulang. Saya meyakini bahwa lomba cipta dan baca puisi ini derajat untuk tingkat perasaannya itu sangat tinggi sekali. Dan itu adalah salah satu bentuk untuk membuat Indonesia semakin dengan dukungan dari para finalis ya, kemudian memberikan masukan-masukan, perasaan-perasaan, kita semakin yakin bahwa Indonesia itu banyak yang mencintai dan kita semakin percaya diri bahwa Indonesia senantiasa bersama-sama dengan Anda gitu ya. Jadi ini adalah bagian untuk Indonesia maju Pak Indrio. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Ibu Poppy. Nanti barangkali sesudah ini saya melihat ada Ibu Emilia dari Prof. Emi hadir Prof. ya? Epi, ya, Prof. Epi ada.
Jadi nanti kalau siap atau belum siap, mohon siap untuk Bisa dipanggil ya, Prof. Emi adalah mantan direktur untuk diplomasi kebahasaan yang mengirimkan guru-guru bahasa Indonesia ke berpuluh-puluh negara di luar Indonesia ya. Iya. Iya, Ibu Emi ya. Bagaimana menyampaikan? Menyampaikan apa? Apa kabar? Selamat Ibu Poppy atas penyelenggaraan lomba puisi ini. Iya. Bagus sekali dan puisinya bagus-bagus ya. Itu Iya. kelihatan rasa memiliki bahasa Indonesia dan Indonesianya dari orang Amerika. Saya tidak mengira akan seperti itu ya, puisinya bagus-bagus ya. Dan puisinya bagus-bagus. Spiritnya itu loh, jadi spiritnya itu bagus sekali. Jadi bahwa mereka kelihatan mereka merasa bagian dari Indonesia. Hebat. Selamat kepada para guru dan semuanya juga. Udah Pak Indrio nih yang sudah mengajar bahasa Indonesia bertahun-tahun ya, dan dengan Ibu Ninik juga, Ibu Arti juga, ini Ya. pahlawan bahasa ini. Terima kasih Ibu Emi, dan juga ada salah satu tenaga yang dikirimkan ke Amerika, Mbak Osi, Ibu Osi juga hadir di sini tadi sudah memberikan. Ya, terima kasih dan berharap bahwa di tahun-tahun yang akan datang akan lebih banyak lagi yang bisa dikirimkan ke Amerika. Ya. Mentari ada Mentari katanya mau tebak lagu ini, Mentari. Iya nih Pak. Oh, tapi sebelum itu mungkin saya bacakan beberapa komen mengenai pembacaan puisinya Mas Krif. Oke, boleh. Iya. Tadi ada satu dari Mbak Nona, katanya terima kasih banyak atas kejujuran dalam puisinya Mas Kris. Ada juga yang bilang puisi dari Luh Sriasi, puisinya bermakna sangat dalam begitu. Iya, untuk sementara untuk intermezzo ya Pak, izin dulu Pak Indrio, Bu Arti dan juga Bu Nini, kami mungkin ada sedikit pengen ngetes nih seberapa sih pengetahuannya kita semua mengenai Indonesia. Kita tes dari lagu-lagu khas Indonesia ya. Mungkin panitia bisa setelkan, kita bisa tebak lagu. Nah, sudah lama. Ini lagunya saya tidak pintar. Nanti mungkin yang sudah tahu bisa langsung bicara, raise hand atau diketik di chat gitu. Calonku ada 7. Calonku ada 7. Peserta yang nebak Pak tahu nggak? Nanti coba peserta lagu. Ayo mahasiswa, ayo para mahasiswa. Oh, bisa sudah rame nih Pak. Ada dari Sendika, balonku ada dari Berlin, balonku ada 5, nama yang lengkap nih. Oh ya. Ibu Ninik juga ada rame. Para peserta juga boleh jawab ya, para juri ya. Iya. Mungkin lagu selanjutnya ya, lagu selanjutnya betul. Coba kita ada 5 lagu, jadi kayak 4 lagi ya. Ya, 4 lagi. Saya juga baru sadar. Silahkan dijawab di chat siapa paling cepat. Wajah. Oh, sudah nih. Luar biasa ini. Dari Ibu Iriani. Iya, sudah banyak yang jawab nih. Ambilkan bulan. Lagu ini apa? Pak Indro lupa ya lagunya. Iya, sudah diambil soalnya bulan sudah diambil, Bu. Sudah diambil. Selanjutnya tuh. Mungkin. Jawaban nih. Ya, bisa jawab. Sudah banyak yang jawab. Ada yang kayak Ayo Konco, ada yang Padang Bulan. Padang Bulan.
Dolanan ing jogo atau padang bulan nih? Mana yang benar? Ya, Padang bulan. Padang bulan. benar. Ya. Selanjutnya, Sudah. Ya. Sudah dikit Bali, Cakra bilang manuk dadali, Sakti Suryani juga manuk dadali. Betul. Betul ya. Oke, mungkin ini selanjutnya lagu terakhir ya dari panitia. Dari Roncina Sawitri, Burung Kakak Tua, Sakti Suryani juga. Iya, baik. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian sudah ngikutin intermezzonya sebentar untuk tebak lagu. Selanjutnya sebelum kami lanjutkan ke kontestan yang terakhir, jangan lupa untuk men-vote juara favorit. Cara memvote-nya tinggal klik saja link yang sudah ditaruh oleh panitia di chat. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada para juri. Ya, terima kasih. Kepada para peserta dan mahasiswa pelajar bahasa Indonesia di program dimanapun. Jadi kalau tidak tahu itu orang Indonesia main apa sih, lagu apa ya? Kalau belum dengar dan belum diajarkan di kelas, harus tanya gurunya ya. Oke, tolong itu ya. Jadi sangat menarik untuk belajar Indonesia melalui lagu. Peserta yang terakhir nomor 7 adalah Mas Dan yang akan membawakan puisi berjudul Yogyakarta. Silakan. Selamat malam atau selamat pagi semuanya. Nama saya Pak Dan McCoy. Sekarang saya belajar S3 Sejarah Asia Tenggara di Universitas Northern Illinois. Saya sudah belajar bahasa Indonesia sejak tahun yang lalu. Saya pertama belajar bahasa di Jogja tahun yang lalu. Di NIU saya belajar bahasa dengan Ibu Rami Eyoama sejak tahun yang lalu. Okay. Puisi ini adalah Yogyakarta. Rasakan panas lembab dan indera hancur, udara penggab oleh yang tidak bisa dipecahkan, namun dapat dikenali dengan sempurna. Pengaruh parfum dan abu, gunung Merapi selalu dekat, mewangi mistis dari Orient. Bahwa orang Eropa berusaha keras untuk mengirim pulang, namun setiap kali mereka mendekat, demam, berdarah, malaria, dan mania bule mencekik mereka. Panggilan untuk berdoa, serine dogma, legar lainnya, cara lain untuk memproklamasi dengan penuh semangat atau pengenalan bergerak sensorik yang keras, khususnya jam 5 pagi. Wisatawan itu sangat jauh dari rumah. Kognisi mati rasa, terangga enggak fungsi asing. Kelebihan sensorik menyentuh tambang emas itu. Bias dan prasangka, keraguan dan kecenderungan dibuang ke dalam lubang. Hadapan mereka ditetap, menetap ke belakang, melihat pemandangan itu, membawi udara itu, rasakan makanan itu. Anda tidak bisa mendapat cukup itu, tetapi pikiran itu juga membuat seseorang sakit. Mungkinkah pencari tidak menemukan tetapi menyalakan kembali dharma batin menuju kembang sepatu seperti lebah madu
di suatu tempat bernama Yogyakarta. Terima kasih. Ya, ini puisinya berjudul Yogyakarta oleh Mas Den. Terima kasih, Mas Den. Seperti pertanyaan untuk peserta lainnya, apa pesan yang ingin Anda sampaikan di puisi Anda ini tadi? Terima kasih. Ya, makasih untuk pertanyaan ini, Bu. Dengan puisi ini saya mau mempresentasi kali Sabtu saya perjalanan di Indonesia tahun yang lalu. Bagaimana saya mau juga mempresentasi bagaimana merasakan sebagai orang asing di Yogyakarta, khususnya berjalan-jalan setiap hari ke sekolah atau ke rumah bapak dan ibu di homestay. Contoh berjalan-jalan, semua orang selalu menonton saya, but khususnya saya mempresentasi di banyak kegiatan dan banyak senang saya merasakan di Indonesia. Terima kasih. Berapa lama di Jogja, Mas Den? 6 minggu. Oh, bagus. Terima kasih. Indah sekali. Baik, Mas Den. Pertanyaan kedua, lalu apa yang Anda maksud dengan pencari yang tidak menemukan, tetapi menyalakan kembali dharma batin di puisi Anda? Apa bahasa Indonesia existentialism? Selama perjalanan di Yogyakarta, saya tidak pernah merasakan sebagai dharma atau hippie atau yada-yada. Saya hanya mahasiswa di hidup, mahasiswa untuk sekolah, untuk hidup, untuk senang di Indonesia. Ya. Baik, terima kasih. Oke, baik, sebagai pertanyaan penutup, apa harapan Mas Den untuk Indonesia maju? Terima kasih, Mas. Harapan saya dengan Indonesia maju, mudah-mudahan di masa di dunia bekerja sebagai pemerintahan bekerja di Indonesia. Semoga dengan Pak Jokowi atau di Amerika Serikat jadi Amerika Serikat dan Indonesia terus akan bekerja bersama di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian ke-7 penyaji lomba puisi pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mas Dan, Mbak Elizabeth, Ibu Lael, Mas Stephen, Pak Seidi, Mas Kris, dan terakhir Mas Dan. Ya, terima kasih sekali. Ya, ada apa ini yang memberikan inspirasi, Mbak Mentari? Ada ini Pak, dari Mbak Rahmi Ayoyama.
Bagus sekali puisinya Mas Dan. Jadi pengen pulang ke Yogyakarta nih. So, jadi puisinya malah bikin orang tuh rindu, pengen balik lagi kembali ke pulang kampung ke Yogyakarta untuk menikmati suasananya kembali. Ada juga dari Isli Iriani, keren Mas Dan. Kalau pandemik sudah berakhir, kudu berkunjung juga ke Danau Toba, Sumatera Utara, Mas Dan. Jadi kalau lain kali ntar kalau ada lomba puisi lagi, Daniel bikin puisinya mengenai Sumatera ya, mengenai Danau Toba. Ya, tentu saja, insya Allah. Iya. Terima kasih banyak para juri, Bapak Indrio, Ibu Arti, dan Ibu Ninik. Sebelum kita menutup, ya? Ya, barangkali saya akan ada di screen di sini. Tapi ada siapa? Ada Richardson Kilis? Atau sudah pergi ya? Tadi juga ada Thomas Pepensky juga, Pak. Oh, Mas Thomas juga ya. Pak Thomas hadir ya, masih ada. Tadi saya lihat mau sapa, tapi sudah keluar kelihatannya. Pak Thomas. Ada dari IFIS juga tadi ya. Dari IFIS ya, American. Ya. Okay. Ya, siapa lagi yang di sini ya. Jadi nanti terima kasih ya. Ini mengisi Google Form pilihan juara, jangan lupa. Nih saking bagusnya bingung Pak, ini semuanya bagus-bagus, penuh penghayatan, penuh menjiwai ya Pak ya, sangat menjiwai sekali. Kata-katanya sangat dalam sekali itu rangkaian kata per katanya. Bahkan saya jadi belajar kata-kata baru di sini ya, ini Dharma Basin begitu. Ini luar biasa kalau menurut saya. Penjiwaannya ya nih. Luar biasa. Saya kira buat teman-teman guru BIPA dimanapun, di Amerika, di Indonesia, di Eropa, di Australia, di Asia juga, ya kalau ingin mengajarkan bahasa melalui puisi, silakan di sini para juri sudah ahlinya, ya, comparative literature, Ibu Arti, kemudian dari Supreti, Ibu Ninik juga, ya ahli sastra juga, sastra dan puisi. Terima kasih atas nama juri, Bu Arti, Bu Ninik, dan saya Indrio. Ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh KBRI, Ibu Popi, terima kasih sekali, dan MC Pak Mentari, dan terlebih kepada seluruh peserta dan penonton semuanya. Jadi saya pikir saya akan menutup dengan pantun yang diberikan begitu. Pak Indrio belum ditutup dulu, ada pengumuman. Iya Bu. Kemudian saya akan serahkan kepada MC dan Ibu. Ya. Tapi saya baru saja membeli buah itu. Ya. Panitia tolong di-share untuk acara lomba cipta dan baca puisi tingkat pemula hari Minggu besok jam 11 siang sampai jam 1 siang. Kemudian untuk acara pengumumannya adalah hari Minggu jam 8 malam ya, jam 8 malam. Mohon panitia untuk men-sharing flyer kegiatan untuk acara lomba puisi pemula dan acara untuk virtual showcase Indonesian language-nya. Ya, sambil menunggu flyer, Mbak, kita akan silakan Mbak Mentari. Ini ada request tadi sedikit. Nah, tadi kan sudah tebak lagu Indonesia. Mungkin kita bisa tebak lagi 5 lagu aja. Kali ini lagunya lagu barat. Jadi mungkin panitia bisa setel yang pertama. Kalau ada yang familiar bisa langsung dipikat. Siapa yang tahu? Oh tuh ya, Roslina Savitri sudah jawab. Siapa lagi? Iya, sudah siap tidur. Lagu kalau mau tidur siap-siap tidur tuh Pak Indrio. Iya, mungkin lagu kedua bisa dilanjutkan. Malam Susni Senyap.
bukan. Lightly row. Benar apa tidak itu? Row your boat. Row your boat. Bukan. Bukan. Lightly row? Saya tidak tahu. Familiar tapi tidak tahu namanya. Iya, mungkin panitia bisa dikonfirmasi apakah betul Lightly Row? Oh, long ago. Judulnya. Oke, mungkin selanjutnya. Ini banyak lagu-lagunya yang pengen bikin tidur ya. Tenang. Ya, Nih. Ada yang mungkin mengenal? Oh, tidak ya. Mungkin panitia bisa kasih sedikit clue apa ini ya yang tadi? Lagunya apa? World. World. Oh, Oh, baiklah. Makanya saya dari old world jadi nggak tahu. Ya, long go. Ya. Iya. Baik, terima kasih kembali para juri, Bapak Indrio, Ibu Arti, dan juga Ibu Nini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Juga para peserta, luar biasa puisinya, sangat menginspirasi. Bener, saya setuju banget dengan Bu Poppy, malah saya yang jadi belajar. Saya 21 tahun bicara bahasa Indonesia, tapi tidak tahu itu tadi kata-kata yang mendalam-mendalam tersebut. Langsung saja kalau gitu kita tutup acara hari ini. Para hadirin yang terhormat, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara Lomba Karya Tulis Bahasa Indonesia. Semua finalis telah selesai mempresentasikan karyanya dan para juri telah memberikan penilaian. Pengumuman pemenang juara 1, juara 2, dan juara 3, serta juara favorit akan diumumkan pada acara Virtual Showcase Indonesian Language. Ya. Ada di screen, silahkan dilihat. Betul. Hosted by Indonesian Embassy in Washington, D.C. yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020, dan jamnya akan dimulai 7 sampai 9 p.m. Eastern Time. Dan juga ya. Betul. Untuk join-nya silahkan reservasi terlebih dahulu. Ini kalau untuk Indonesia berarti jamnya itu untuk hari Senin tanggal 14 Desember 2020 jam 7 hingga jam 9 WIB pagi. Begitu. Flyer acara Virtual Showcase Indonesian Language telah di-share pada chat dan juga saat ini yang sedang ditampilkan. Silahkan dicek. Juga jangan lupa untuk men-vote untuk juara favorit kalian. Make sure juara favorit kalian yang memenangkan juara tersebut. Kami juga mengundang para hadirin untuk menghadiri acara Lomba Puisi Bahasa Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 jam 7 waktu Eastern Time, atau pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 jam 7 pagi waktu WIB. Flyer acaranya juga telah di-share ini. Nah, ini silahkan di-share. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Saya Mentari sebagai MC, mewakili seluruh MC, foto bersama dulu. Oh iya, baik-baik. Kami foto bersama. Mungkin panitia bisa mengambil fotonya? Ya. Ya. Bukan Indonesia kalau tidak ada foto bersama. Betul sekali. Ya. Baik, Pak. Akan saya coba pandu. Mohon untuk membuka seluruh kameranya. Akan saya pandu. Di sini ada 3 slide. Yang pertama, silakan. Slide pertama, 3, 2, 1. Berikutnya, slide kedua, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak juga untuk para penitianya. Saya Mentari sebagai MC mewakili seluruh panitia penyelenggara. Kami mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan dan terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mentari. Sampai Terima kasih. bertemu besok hari Minggu jam 11. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Mentari. Terima kasih. Bu, untuk yang lomba besok kalau bisa